Ada puluhan bahkan ratusan aplikasi yang bisa kalian pakai buat desain sesuatu gitu kan. Tapi ada satu aplikasi yang mungkin paling sering dipakai sama desainer. Ya, yaitu aplikasi yang kalian lihat di judul video ini, Adobe Illustrator. Ini tuh salah satu keluarga besar dari Adobe yang si Illustrator tadi ya, dan fungsinya emang cocok banget untuk bikin desain yang berbasis vektor. Ayo, siapa yang masih ingat si vektor tadi? Kalau lupa, coba buka catatan kalian lagi ya. Nah, jadi tenang aja, kalau misalkan kalian lupa kan bisa balik lagi ya ke video di atas, bisa ditonton berkali-kali, dan yaudah kita lanjut ke videonya. Sebelumnya tuh kita udah kenalan sama Adobe Illustrator dan beberapa tools singkatnya, yang sebenarnya tuh profesi desain apa aja sih yang selalu atau sering banget kerja pakai si aplikasi ini gitu. Ada yang tahu nggak? Kalau belum, kita bahas dulu sebentar ya, biar enak. Sebenarnya dari nama aplikasi itu udah ketahuan siapa yang akan pakai aplikasi ini. Ya, Illustrator. Para ilustrator inilah yang biasanya tuh bikin ilustrasi di koran atau majalah sampul buku gitu, atau website juga bisa, dan media sosial. Selain dipakai sama ilustrator, para graphic designer juga sering banget pakai aplikasi ini buat bikin logo, terus kartu nama, spanduk pejabat, sampai kartu undangan sindiah gitu yang nggak perlu disebut namanya. Animator yang suka bikin komik gerak-gerak di video ini nih juga pakai Illustrator buat bikin ilustrasinya, dan teman-temannya Kobi juga tuh bikin semua di Illustrator. Jadi bisa dibilang kalau aplikasi itu cukup dibutuhin ya sama sebagian besar pekerja desainer, terutama mereka yang bikin gambar vektor. Kalau gitu gimana caranya pakai aplikasi ini? Ribet kan? Oke, di video ini kan kalian bakal kenalan lebih dalam lagi sama si Illustrator. Jadi gua akan coba liatin laptop gua, dan kita akan mulai dari awal dan gimana sampai akhirnya kita tuh bisa nge-save si dokumennya. Jadi gini, ini kan tampilan awal nih yang kalian lihat kan, masih kosong gitu. Gak usah pusing, bisa tinggal create new nih yang di sini nih, atau file new. Nanti akan muncul kayak gini. Jeng jeng. Nah, akan kayak gini. Biasanya tuh dia udah ada beberapa presetnya yang udah sering kita pakai. Nah, ini kan kebetulan nggak ada. Bisa buat mobile, web print, film video dan lain-lain. Misalkan kita pengen custom deh, pengen custom ukuran HP kita atau di YouTube gitu kan, kayak normalnya itu di Full HD ya, itu tuh 1920 pixel kali 1080 pixel. Kalau yang satuannya belum pixel, bisa ganti-ganti di sini. Nah makanya balik lagi ini kebutuhannya sih. Kalau misalkan kalian pengen bikin animasi, ya udah pixel, karena kan semuanya di digital ya. Tapi kalau mau print, pilihnya sentimeter atau milimeter gitu. Di sini juga kita bisa atur banget, misalkan pengen portrait, landscape, terus pengen posisinya top, bottom, left, kiri, kanan, itu beneran bisa diacak-acak lah sama kita gitu, beneran customable banget. Dan tadi kan sempet ya di awal video tuh kita ada PPI, DPI. Nah, bisa tuh di sini. Yang pastinya kalau misalkan cuma pengen bikin animasi nih kayak kok bisa 72 PPI itu udah cukup. Karena semakin banyak PPI-nya itu akan semakin berat si filenya, dan untuk digital tuh cukup banget. Tapi kalau mau print, kita sarankan di 300. Karena kan itu tadi kepadatan pixelnya ya. Jadi gambarnya itu nggak akan pecah lah. Gitu. Pokoknya katakanlah kita pengen bikin video, terus dengan resolusi sekian, udah tinggal create. Tunggu sebentar, dan kayak apa ya, kanvas kerja kita sudah siap untuk diacak-acak. Gitu. Nah, sekarang kan yang tadi nih, yang gue tunjukin kan tampilannya tuh kayak gini. Dan ada banyak tools ya di kiri. Mungkin kalian ada yang di atas, kadang layoutnya suka beda-beda. Tapi nggak usah pusing. Again, kita akan coba bahas satu-satu biar nggak pusing. Minimal tuh yang basicnya dulu. Jadi kita tahu. Kan di bagian paling atas tuh ada yang namanya menu bar. Tuh yang ada file, edit, object, bla bla bla. Di sini tuh ada pilihannya buat simpan file, edit ukuran dokumen, kasih efek desain, dan pilihan lainnya. Terus di bawahnya tuh ada properties bar. Nah, di sini tuh isinya perintah buat kita apa ya, kayak atur bentuk juga desain kalian tadi. Dan misalnya nih, kalau kalian mau pakai warna apa, terus mau setebal apa si garisnya ya, atau seberapa transparan bentuknya, yaitu salah satunya atur dari situ. Oke, di bawah properties bar ada title bar. Kayak namanya ini nunjukin kayak nama-nama dokumen kalian gitu. Dan di sini juga nunjukin mode warnanya emang kalian pakai. Jadi kan ingat ya tadi ada RGB, CMYK. Ingat kalau misalkan kalian pengen bikin animasi,
ya ganti RGB. Tapi kalau kalian pengen bikin selembaran yang akan di print, ganti ke CMYK gitu. Pokoknya jangan salah lah, nanti warnanya tuh bisa berubah gitu loh. Terus selanjutnya kita ke menu-menu yang di samping kiri. Nah, kumpulan menu ini disebut dengan toolbox atau kumpulan peralatan tempur yang emang kalian akan butuh ini buat desain nanti. Ada panah atau selection tools ini buat mindahin objek desain. Ada juga alat buat masukin teks. Terus bikin bentuk gitu ya. Terus motong objek dan lain-lain. Banyak banget gitu kan. Terus ke bagian bawah lagi. Ini kita sedikit cepat dulu aja. Ada menu kecil banget yang saking kecilnya mungkin jarang dipeduli sama orang gitu. Mereka ini tuh nunjukin tingkat zoom dokumen yang kalian lihat. Kalau angka yang di sampingnya ini tuh nunjukin banyak kanvas yang sedang kalian pakai. Kemudian kita ke sebelah kanan. Ini tuh ada tumpukan panel juga yang disebut dengan Docker panel. Enggak kayak yang lain, panel itu bisa buat kayak kita bongkar pasang gitu loh sesuka hati kita. Karena kan kita kadang pengen suka butuhnya yang mana gitu kan. Dan atau nambah atau ngurangin salah satu panel yang kita butuhin gitu. Dan kalau pengen nambahin tadi ya, kalian tuh bisa buka Windows ke menu bar gitu. Terus klik salah satu menu yang kalian tambahkan. Nih kayak ini nih, Windows. Nah ini nih. Diklik aja. Misalkan gue tiba-tiba ngeklik info. Nah ini kan muncul ya. Terus kita masukin ke sini misalkan. Jebret gitu. Nah kayak gitu. Nah itu dia hasil jalan-jalan singkat kita ngelilingin si Adobe Illustrator tadi. Dan tunggu. Kalau misalkan kalian mau nyimpen file. Tadi kan udah sempat gue janjiin. Mesti kemana gitu kan? Apakah langsung Alt F4 gitu? Jangan ya. Nanti itu langsung nge-close. Oke. Kita balik lagi ke tampilan yang tadi. Yang ini nih. Nah sebenarnya cara nge-save itu gampang banget. Kalian tuh cukup klik file yang di menu bar, terus pilih save as, lalu pilih lokasi dokumen yang buat kalian di save. Nih misalkan kalau di awal-awal bisa yang save ini. Kalau misalkan pengen nge-save dokumen baru, save as. Diklik aja. Terus nanti kalian tinggal rename gitu. Dan dokumen yang udah kalian save tadi itu akan tersimpan dalam format Adobe Illustrator. Dan itu tuh belum hasil final desainnya. Dan pastinya kelebihannya adalah Adobe Illustrator itu bisa kalian buka lagi dan kalian acak-acak lagi tuh teksnya. Misalkan ada yang pengen ke atas, ke bawah gitu. Dan sekarang kalau pengen nyimpan hasil desainnya gimana? Ya udah, kita bahasnya di video lain. Ini video kayaknya udah kepanjangan. Tapi kurang lebih itu perkenalan tentang si Illustrator tadi. Ibarat kenalan sama orang, tentunya kita kan baru tahu yang di depan mata aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian emang udah kenal sama si dia lebih jauh, kalian bakal nemuin banyak banget fungsi-fungsi yang bisa mempercantik desain kalian. Oke, pastinya di video berikutnya gue bakal coba bantuin kalian buat PDKT sama Adobe Illustrator ini lebih gila lagi gitu kan. Yang pastinya tuh kalian makin paham dia tuh kayak gimana. Ya udah, seperti biasa sampai sini. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih.